Bagaimana hukum syar'i terkait dengan donor organ tubuh, misal donor mata atau donor hati? Bagaimana pertanggungjawabannya nanti di akhirat bagi pendonor dan si penerima donor? Mengenai donor organ tubuh, ini pembahasannya agak panjang ya. Ya, organ tubuh ya. Sekarang banyak sekarang ya. Ada donor ginjal, kemudian donor mata, ya, donor hati, kemudian donor yang lain dan sebagainya ya. Bahkan ini katanya ada berita, tapi ini terindikasi kuat hoax ya, donor kepala. Ada ya. Ada yang nanya soalnya pertanyaannya, saya pernah baca juga ya. Ya. Donor kepala. Bagaimana terkait dengan donor organ dan sebagainya? Ini memang ada ikhtilaf ulama di beberapa ulama kontemporer. Ikhtilaf ya terkait dengan donor. Ya, donor ya. Ada yang tidak setuju dengan donor ini, beberapa ulama. Kenapa? Karena pertama ya, donor ini apa namanya istilahnya, pertama dia mengotak-atik tubuh, tidak boleh. Ya, hadisnya adalah dalam perang itu kita tidak boleh mematahkan tulang, tidak boleh mencincang. Jadi dalilnya orang mati saja tidak boleh, apalagi orang hidup. Kemudian dia mengatakan juga ini organ tubuh ini miliknya Allah, ya bukan hakmu, tidak boleh kamu jual, tidak boleh kamu begini dan sebagainya. Tetapi pendapat terkuat ringkasnya ini ada fatwanya dari Majma' Fiqih Al-Islami salah satunya. Pendapat terkuat, organ tubuh ini diperbolehkan dengan syarat yang ketat. Ya, transplantasi donor organ ini boleh dengan syarat yang ketat. Dengan syarat yang ketat. Banyak syarat-syarat, dan syaratnya pun beberapa ulama ikhtilaf juga. Makanya pembahasannya panjang nih ya. Ikhtilaf. Boleh. Ya, boleh istilahnya dengan beberapa persyaratan yang ketat. Ya. Dengan beberapa persyaratan yang berketat. Yang pertama ya, donor ini biasanya dari orang yang sudah mau mati. Donor ini biasanya dari orang yang sudah mau mati. Artinya orang tersebut dia bukan mayat. Orangnya bukan mayat, jadi bukan mayat. Tetapi orang yang dia sudah mati batang otak. Jadi dalam ilmu kedokteran itu ada namanya mati batang otak. Jadi kalau orang mati batang otak, ya, dia mati batang otaknya mati, itu seandainya dia sejatinya sudah mati. Tetapi beberapa organ lainnya masih hidup. Ya, jantungnya masih berdetak dan sebagainya. Nah, ini kita pelajari dalam ilmu kedokteran, ada namanya mati batang otak, mati biologis dan sebagainya. Ya. Dan kalau orang sudah didiagnosa mati batang otak, itu berarti memang sudah mati. Walaupun nanti jantungnya masih naik turun sebentar. Ya, dadanya masih ini sebentar masih. Itu ada nama mati batang otak. Jadi memang dia sudah mati, otaknya sudah nol. Tapi organ lainnya masih, sisa-sisa energinya masih ada. Ya, masih ada sisanya. Ya, oleh karena itu diagnosis kematian itu jangan main-main ya. Diagnosis kematian itu dia mati biologis lebih aman. Semuanya sudah habis. Ya, karena pernah kita bilang, Pak sudah mati, loh itu jantungnya masih tuh. Ya, seperti itu ya. Masih nyantung ya. Masih bangun, kita bilang sudah mati, loh itu dok sudah, mas jantungnya masih hidup dok. Apalagi pas masih jantungnya masih hidup tiba-tiba bangun, assalamualaikum. Bahaya, nanti dokternya habis nanti. Habis ya. Nah, untuk donor organ ini biasanya dipakai adalah pasien yang seperti ini, mati batang otak ya. Jadi organnya masih bagus. Kemudian organnya bagus diambilkan, kemudian disimpan dengan cara tertentu supaya tidak rusak ya. Ya, diambil tertentu supaya tidak rusak ya, masuk dalam pendingin dan sebagainya sehingga bisa dicangkokkan nanti baik jantung ya, jantung ini berhasil, kemudian hati ini paling banyak, hati apalagi ya, banyak ya tokoh-tokoh kita yang pakai hati buatan, cangkok ginjal apalagi ya. Ya, cangkok ginjal, cuma ginjal ini memang kalau tidak ada orang tadi yang mati batang otak, itu harus orang yang normal. Jadi orang hidup kita punya 2 ginjal, nanti diambil salah satu masih bisa hidup dengan satunya. Itu masih bisa. Ya, masih bisa hidup dengan 1 ginjal.
Ya, satunya diambil nanti dipasangkan ke tempat orang tersebut. Ya. Nah, jadi diambil seperti itu. Nah, pertama kalau diambil dari orang kayak tadi, mayat seperti tadi, beberapa ulama banyak syaratnya. Ya, syaratnya yang banyak. Yang pertama dulu, itu organnya tidak boleh dijual. Tidak boleh. Tidak boleh, karena tubuh kita ini milik Allah dan tidak boleh kita jual. Tidak boleh kita jual tubuh kita. Saya pengen jual ginjal, kenapa? Pengen sekolahin anak. Kan ada gitu ya. Ngomong apa namanya, cari perhatian dengan jual ginjal. Cari perhatian. Bisa jadi sensasi ataupun yang lain-lain ya. Pengen jual ginjal, pengen begini dan sebagainya. Ya. Yang pertama tidak boleh dijual. Ginjal tidak boleh dijual, ini haram, tidak boleh. Ya, jadi harus atas dasar sukarela. Kemudian yang kedua, tidak boleh membahayakan dari yang donornya, tidak boleh. Ya. Contohnya misalnya apa namanya, kita mendonorkan hati kita, tidak boleh, ini bahaya. Kalau hati kita dipotong sebelah itu bisa bahaya. Beda kalau ginjal, tidak. Ya, ataupun donorkan jantung, tidak boleh, di mana hidup nanti. Biasanya diambil dari itu, dari apa, orang pasien yang mati batang otaknya. Ya. Itu syarat yang kedua, yang tidak boleh membahayakan. Ya, tidak boleh membahayakan. Ya, kemudian itu yang dari, kemudian sama sukarela. Dan ini adalah dan selanjutnya adalah kemungkinan zon kuatnya ini berhasil. Zon kuatnya berhasil, dan memang banyak yang berhasil. Banyak ini, sampai sekarang ada beberapa tokoh yang hidup dengan ginjal orang lain, hidup dengan hatinya orang lain ya, contohnya ya. Banyak sekarang ya, dosa sebut nama deh, tahu semuanya ya. Banyak dan berhasil. Cangkok jantung apalagi banyak yang berhasil. Ya. Banyak yang berhasil. Ya. Demikian juga dengan beberapa yang bisa diambil dari mayat, misalnya kalau diambil dari orang mati. Tadi kan orang yang mati batang otak. Sekarang diambil dari orang yang dia benar-benar mayat, sudah mati duluan. Itu boleh, misalnya diambil kornea matanya, boleh. Diambil kornea matanya. Dia boleh mengambilkan, boleh nih, kenapa boleh, bukankah ini punyanya mayit? Ya, sebagian ulama membolehkan dengan kaedah, yaitu apa namanya, mendahulukan takdim maslahat orang yang hidup dibandingkan orang yang mati. Nah, diambil dari itu ya, mendahulukan apa namanya, orang yang hidup daripada orang mati. Jadi suatu maslahat ya, didahulukan maslahatnya orang hidup dibanding orang yang sudah mati. Jadi boleh diambil korneanya dan sebagainya. Ya. Ini boleh, ya. Jadi ringkasnya, ini panjang penjelasannya. Ringkasnya begini, ya, donor organ tubuh ini tadi sudah sampaikan ulama, ini boleh dengan syarat ketat, ya. Pertama, tidak boleh dijual. Yang kedua, tidak membahayakan yang donor. Kemudian yang ketiga, tidak apa namanya, tidak sangkaan kuatnya atau terbukti secara kedokteran ini berhasil. Jangan coba-coba, misalnya transplantasi otak gitu ya. Ada yang meninggal nih, pinter, hebat, oh kalau gitu coba otak saya anu ya. Mungkin bisa jadi, mungkin saya ini otaknya yang ini dipindahin ke dengkul aja misalnya. Nah, gitu ya. Itu dipakai otak itu dan sebagainya, ini kan belum jelas dan sebagainya, jangan. Ya, dan ini sudah terbukti banyak. Ya, termasuk juga ada pembahasan bagaimana ini istilahnya organnya orang apa namanya, organnya itu kan banyak dosa tuh loh. Ya, orangnya dosa ya. Hatinya banyak dosa gitu ya. Kemudian pakai hati saya ini bagaimana pertanggungjawaban di akhirat? Jawabannya adalah sebagaimana kasus transplantasi jantungnya orang kafir ke jantungnya orang Islam. Ini ada kasus, ada fatwanya ulama. Ini bukan fatwa saya ya, fatwa ulama ya, silahkan ada kalau mau merujuk ke website saya. Ada fatwanya ulama, boleh transplantasi jantungnya jantungnya orang non muslim ke orang muslim, boleh. Fatwanya ulama boleh. Kenapa? Karena jantung itu adalah ciptaan Allah dan bukan itu yang menjadi poinnya, bukan itu ya. Dan ulama itu menjelaskan semua di alam ini bertasbih kepada Allah, termasuk jantungnya dia, termasuk jantungnya orang kafir itu dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukan dianya, bukan jantungnya, sehingga boleh, ada fatwanya ulama itu boleh transplantasi jantungnya orang kafir ke jantungnya orang Islam, boleh. Dan ini terbukti benar, sudah banyak orang hidup dengan jantung transplantasi dan sehat sampai sekarang ya, dibandingkan sebelumnya rusak. Ini boleh ya, demikian boleh ya. Karena ada yang bertanya, apalagi kalau kita baca ayat awalam, ada ayatnya walahum azanun la yafna'una biha walahum ayunun la yubsiruna biha walahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya mata untuk mendengar, mereka punya telinga untuk
punya mata untuk melihat, punya telinga untuk mendengar, dan mereka punya qulubun, punya jantung-jantung untuk berpikir. Ya, pakai ayat ini loh, jangan-jangan ini jantungnya orang kafir gitu ya. Dan sebagainya. Ini jawabannya Allah alam, ada fatwanya ya. Jadi bukan fatwa saya, fatwa ulama. Nikah yang begitu organ tubuh ya.